Waalaikumsalam Pak Madroni. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, baik-baik aja nih. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak, nanti kita kan akan melakukan proses voting ya terhadap rekan sejawat. Nah, di sini saya coba akan mengingatkan kembali ke Bapak bahwa proses voting nanti ada alutsista yang bakal lakukan. Tolong jangan sampai lupakan alurnya Pak ya. Dan ingat di sini ada prinsip voting, salah satunya adalah pencitraan Pak. Ada proses aktif, ada juga memaksimalkan potensi. Nah, nanti ketika proses voting saya akan mengamati Bapak ya. Nanti saya akan juga melakukan penilaian ya. Nanti penilaian yang akan dilakukan Pak akan melihat alur cerita yang tadi saya sampaikan. Kemudian jangan sampai lewat Pak urut-urutannya ya. Jadi ada urutannya, tidak ketinggalan urutan cerita itu. Kemudian ada pertanyaan yang berbobot dari dari Pak sendiri. Kemudian dilakukan pertanyaan yang berbobot ya, sebagai nanti respon kunci itu seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan coba memberikan pertanyaan ke Bapak ya Pak ya. Yang pertama sih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan terhadap proses coaching kali ini Pak? Oh iya Pak, kalau berbicara coaching mungkin saya akan itu dalam kompetensi saya akan kembangkan dari beberapa rasa kompetensi. Yang pertama yaitu present, yaitu kompetensi present atau kehadiran Pak ya. Kemudian juga saya akan mengembangkan kompetensi bagaimana atau mendengarkan aktif, serta mungkin dari kompetensi itu yang lainnya yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu. Oh, jadi ada 3 hal itu ya Pak? Iya Pak. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaannya kompetensi kan ada 3 Pak ya? Iya Pak. Ya. Dari kompetensi itu proses coaching mana yang Bapak akan spesifikasikan? Ya coaching saat ini ya Pak mungkin kemungkinan kompetensi itu mendengarkan aktif dan serta mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach gitu. Nah, kenapa Pak kompetensi itu yang Bapak pilih? Ya kalau menurut saya sih karena memang itu merupakan bagian terpenting dalam paradigma berpikir coaching. Salah satunya mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif yang harus kita kuasai dalam kegiatan menjadi seorang coach seperti itu Pak. Oke ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir. Nah, dari indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching nanti Pak? Nah, iya sih ya. Sebenarnya kalau mencari indikator masalah ketercapaian ya Pak dan tujuan dalam coaching itu daripada bagaimana saya nanti coach itu sendiri mampu menemukan solusi-solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian juga serta mampu menjelaskan langkah-langkah yang muncul dari dirinya sendiri dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke ya Pak, nanti saya akan coba ingatkan kembali, tolong jangan sampai lupa Pak ya. Prakteknya lalu pertanyaan berbobot juga harus ditingkatkan kembali Pak ya. Dan respon coachingnya bagaimana langsung ditimbal balik. Oke Pak ya. Ya Pak, siap Pak. Sekarang Bapak bisa langsung saja Pak ya ke proses coachingnya Pak ya. Ya Pak, siap Pak. Makasih Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Haris. Gimana kabarnya juga nih? Ada berapa Pak lagi mikirin sesuatu nih Pak? Lah. Ada apa Pak Haris? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak ini agak-agak terlihat kurang bersemangat, padahal kan biasanya semangat ini.
tidak seperti biasanya. Itu dia Pak. Bapak ada waktu sekarang Pak? Ya kalau saya sih oke-oke aja. Kebetulan hari ini ya anak-anak jadwalnya di PJOK ya. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam itu seperti itu. Kalau Bapak ada waktu, saya mau curhat nih Pak. Kebetulan anak-anak juga waktunya lagi pelajaran PAI Pak. Tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama nih Pak, sama Bapak. Ya nggak apa-apa lah, mangga aja. Ya bagaimana kalau kita ngobrol nih di perpustakaan di perpustakaan saya supaya nyaman suratnya nih agak-agak sepi, kemudian juga sambil nyurudut kopi gitu. Tidak bagus itu Pak. Mantap mantap. Baik, jadi apa nih yang bisa saya bantu nih? Nih, benar ke Paris. Jadi begini Pak, saya itu bingung mulai dari mana ya. Saya itu bingung Pak, minggu depan anak-anak kan sudah waktunya penilaian akhir semester ya. Tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah Pak. Oh, itu kebingungan Bapak yang Bapak rasakan saat ini. Terus lalu bagaimana tuh? Coba ceritakan kayak itu seperti itunya. Ya saya khawatir dia ketinggalan pelajaran Pak. Oh, jadi menurut Bapak pembicaraan ini kita hari ini ada tujuannya. Kira-kira tujuannya apa nih? Pembicaraan obrolan kita hari ini nih. Ya Pak, saya ingin ini curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan tadi Pak. Oh ya, mudah-mudahan lah pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dan dari permasalahan Bapak yang Bapak hadapi tadi ya. Terus terang Pak, saya kepikiran terus tuh sama satu siswa itu Pak, yang jarang masuk sekolah itu Pak. Bukan kalau seperti itu, kira-kira apa hambatannya Bapak untuk membuat siswa tersebut bisa masuk sekolah lagi tuh? Jadi begini Pak, saya ini kalau di rumah bangun tidurnya, jadi katanya siswa itu kalau bangun tidur siang terus Pak, katanya si malamnya ikutan ngaji di pesantren Salafi, jadi dia tidak ke sekolah. Oh seperti itu ya. Terus bagaimana tuh pendapat Bapak lanjutannya kira-kira? Saya sudah pernah melakukan visit Pak ke rumahnya ya, tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia kalau ikut ngaji di punggung gitu Pak Salafi, jadi sering begadang. Oh, seperti itu. Kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut itu? Kira-kira? Pertama mungkin saya akan coba menemui orang tuanya lagi untuk membicarakan hal ini ya. Kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari, meskipun dia agak siangan ke sekolah, itu juga tidak jadi masalah buat saya Pak. Oh ya. Kira-kira apa tuh bisa Paris walaupun selalu kesiangan dia tetap bisa masuk itu seperti ya? Bisa Pak, nanti harus disampaikan pada teman-teman ya, alasan dia masuk siang. Dengan catatan ke depan harus ada perubahan latihan masuk seperti jam pada waktu seperti biasa. Oh ya itu baguslah. Nanti tapi selanjutnya bagaimana kira-kira dengan tindakan lanjutannya ini akan Bapak lakukan setelah membicarakan sama ini dengan ada orang tuanya tuh, setelah ngobrol-ngobrol sama orang tuanya? Ya Pak, saya akan segera menemui orang tuanya untuk bicarakan dan berusaha memberikan materi kepada anak itu secara daring gitu ya, biar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Oh ya, siapa kira-kira yang Bapak akan libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Paris tadi tuh? Ya saya akan melibatkan mungkin teman-temannya di kelas 6 itu ya Pak ya, dan bekerja sama dengan orang tuanya. Bagus-bagus lah itu juga. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi-solusinya nih supaya siswa itu tidak ketinggalan pelajaran ya. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya mantap lah itu Bapak, mantap lah Bapak itu pasti bisa mengatasi itulah. Ya Pak, alhamdulillah sekarang saya sudah ada lega Pak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih sama-sama.
Ya udah gitu aja cukup ya. Terima kasih Pak Aris juga ya udah mau mendengarkan ya obrolan kita. Ya. Ya, makasih Pak ya. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Reni. Waalaikumsalam Pak Matroni. Tadi Pak Reni sudah melakukan coachingnya dengan Pak Aris. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, coba Bapak narasikan apa saja yang Bapak lakukan dalam proses coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan. Ya, oh iya Pak, tadi dalam proses coaching saya mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching, lalu menerapkan proses coaching dengan alur tirta, di mana dalam proses coaching saya menanyakan di awal apa tujuan yang ingin kita capai dalam percakapan itu. Saya juga menggali identifikasi lebih dalam masalah-masalah dari coach saya sehingga saya mampu mengoptimalkan saran-saran yang keluar langsung dari coach. Saya mencoba menstimulus coach untuk mampu melaksanakan rencana aksinya sehingga dapat berjalan dengan baik seperti itu. Oh, iya. Tadi saya sempat mencatat beberapa bahan penting ya Pak yang saya catat tadi. Yang pertama adalah proses berjalan baik ya. Saya memperhatikannya. Kemudian ada beberapa catatan. Saya juga baik untuk dari awal sampai akhir. Pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rodeni tanyakan berbobot ya, yang menentukan Pak Haris bisa mencari solusi sendiri itu, dan respon dari kunci sangat baik dari pertanyaan yang membuat Bapak tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, Iya Pak. potensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching tadi Pak? Oh ya, mengenai kompetensi, sebenarnya kompetensi yang ingin dikembangkan lagi yaitu ingin lebih menguatkan kembali dari kemampuan saya dalam melakukan coaching, terutama itu Pak dalam alur tirtanya, serta menguatkan kompetensi saya dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kurang lebih seperti itu. Memang ya Pak ya, kalau membutuhkan waktu yang banyak dan juga latihan yang banyak pula agar terbiasa ya untuk melakukan kegiatan coaching tadi itu. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tersebut? Ya, lumayan senang juga sih Pak ya. Kenapa? Senang karena ini bagian dari proses kita berdiskusi dan berbagi itu memunculkan solusi-solusi cerdas dari permasalahan yang muncul dari coaching. Itu juga hal baru bagi saya dalam melakukan coaching, bisa bersama-sama menemukan solusi-solusi dari obrolan saya dengan coaching seperti itu. Oke Pak ya, saya sudah melihat apa yang Bapak sampaikan. Iya Pak. Dan saya terima kasih banyak Pak, saya sudah melihat dan saya sangat bangga apa yang sudah Bapak lakukan coaching tadi sudah berjalan dengan baik sekali Pak ya. Assalamualaikum Pak Matoni. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam. Iya Pak, selamat pagi juga. Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Matoni, sebelumnya saya pernah chat ke Bapak ya lewat WA. Ada yang mau saya obrolkan dengan Bapak. Kalau Bapak ada waktu buat saya untuk ngobrol nih. Oh iya Pak, silakan. Kira-kira tentang apa ya Pak? Ini nih Pak, tentang siswa yang tidak bersemangat dan malas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kelas. Oh, jadi ada siswa yang tidak bersemangat, kemudian dan malas ketika pembelajaran kelas. Nah, itu seperti apa ya Pak? Begini nih, Pak. Setiap pembelajaran bahasa Indonesia, saya perhatikan ada siswa yang tidak bersemangat dan malas dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Kadang siswa tersebut tiduran, dan ketika ada kegiatan tugas kelompok seperti itu, tetapi tidak mau mengikutinya, bahkan tugas individu juga tidak mau mengerjakannya Pak tuh.
Oh, jadi siswa tiduran, kemudian tidak mau mengerjakan tugas kelompok dan individu. Kira-kira kenapa ya itu, Pak? Ya itu dia, Pak. Apakah ketika pembelajaran di kelas kurang menarik kali ya? Atau tugas terlalu sulit? Atau juga siswa tersebut bosan kali ya? Memang apa yang Bapak harapkan gitu supaya siswa dapat ikut pembelajaran kemudian mengerjakan tugas individu, gitu kan, presentasi kelompok dan itu apa Pak harapannya? Ya kalau harapan saya sih semua siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ya dengan baik, mengikuti tugas kelompok seperti arti ketika presentasi kelompok dan kegiatan individu juga dengan baik seperti itu Pak. Nah, supaya harapan Bapak itu tercapai, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya, mungkin dalam kegiatan pembelajaran, supaya bersemangat dan tidak malas, saya akan mencoba melakukan kesadaran diri dengan teknik stop pada siswa, juga memberikan atau melaksanakan speaking, ya, supaya semangat itu Pak, dalam mengikuti pembelajaran, membuat model pembelajaran yang variatif, dan memberikan tugas kelompok dan individu sesuai dengan minat dan bakat siswa atau bahasa yang lain itu diferensiasi produk itu. Oh, baik. Jadi Bapak akan melakukan kesadaran diri dengan stop ya, kemudian membuat model pembelajaran yang variatif, serta memberikan tugas kelompok dan individu sesuai minat dan bakat siswa ya Pak? Ya Pak, benar seperti itu. Untuk melaksanakan hal tersebut, Bapak mau minta bantuan siapa? Ya, saya akan mencoba mungkin meminta bantuan ke wali murid. Oh, baik. Jadi Bapak akan minta bantuan ke wali kelas ya Pak ya? Iya Pak. Oh, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Mungkin saya akan melaksanakan insya Allah lah minggu depan Pak, ketika jadwal mengajar saya. Silakan Pak, laksanakan saya itu lebih cepat lebih baik Pak ya. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Oke, Bapak kan kita udah ngobrol-ngobrol ya. Nah, buat Bapak apa yang didapatkan dari percakapan kita tadi Pak? Alhamdulillah sih banyak sekali ya saya dapatkan antaranya ketika pembelajaran kelas ya. Nanti supaya siswa semangat lah, tidak malas juga saya akan melakukan tadi yang saya sampaikan yaitu teknik stop agar siswa kembali fokus lah. Kemudian juga yaitu kegiatan yang penting saya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin juga saya akan melaksanakan untuk membuat model yaitu pembelajaran yang variatif dan memberikan tugas pokok untuk siswa individu yang berbeda sesuai minat dan bakat siswa itu. Baik, semua apa yang Bapak laksanakan itu penjelasan apa ya? Ya Pak. Oh iya, terima kasih begini Pak waktunya di ngobrol-ngobrol dan mendengarkan curhat saya. Iya Pak, sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak. Saya mau tahu hasil dari cara Bapak, semoga berhasil dan siswa bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang Bapak harapkan. Oh iya baik Pak, nanti saya akan menyampaikan hasilnya. Nah, nanti juga ya mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ya terima kasih ya Pak untuk sudah mau mendengarkan curhatan saya mengenai permasalahan di kelas tadi seperti itu. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali juga Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Madroni. Gimana kabarnya Pak Madroni? Apa kabarnya? Gimana Pak Madroni? Apakah ada yang ingin disampaikan? Ada Pak Indra. Saya ingin tahu dulu waktu Bapak enggak? Peluang Pak. Silahkan kalau mau yang didiskusikan. Silahkan Pak Madroni kalau ada yang mau disampaikan di sini juga. Ada Pak Haris mungkin bisa memberikan masukan. Ya Pak, saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di luar Pak. Oke, jadi Pak Madroni merasa kesulitan dari pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Lebih spesifiknya bagian mana kira-kira Pak? Jadi gini Pak, jadi yang saya pahami dari pembelajaran berdiferensiasi kan kita bisa melayani seluruh siswa, sedangkan siswa yang dihadapi banyak. Saya bisa bagaimana melayani
sejak proses awal mendiagnostik, sudah juga mengelompokkan gaya visual, auditory dan sudah yang hasilnya, tapi gimana ya untuk melakukannya di kelas supaya dalam waktu jam efektif Pak. Oke, baik Pak. Kita tarik garis besarnya dulu ya Pak ya. Diskusi ini tadi Bapak Madroni ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak juga pernah melakukan tes diagnostik dan yang diinginkan Bapak bagaimana pembelajaran diferensiasi di kelas bila bisa dilakukan dengan efektif. Ya Pak ya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak, apakah Bapak sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi selama ini? Sudah pernah coba Pak, namun yang saya lakukan ini pembelajaran berdiferensiasi bukan biasanya kurang paham Pak. Yang Bapak harapkan atas diskusi ini, Bapak punya target apa kira-kira? Saya berharap sih Pak bisa mengajar berdiferensiasi sedikit lagi Pak. Oke, jadi Bapak Madroni itu bisa lebih paham dan berharap mengajar berdiferensiasi lebih ya Pak ya. Padahal Bapak sudah melakukannya Pak ya, sudah mengaplikasikannya, tapi yang Bapak rasakan belum maksimal. Oke, sejauh ini yang telah Bapak rasakan dalam pembelajaran diferensiasi, masalah yang timbulnya kira-kira apa Pak? Untuk masalahnya Pak itu Pak kesulitan dalam membagi waktu dan juga dalam bersamaan terus memahami kebutuhan anak yang berbeda Pak. Jadi saya belum merasa kompeten gitu. Jadi merasa kesulitan membagi waktu dan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dalam siswa yang banyak ya Pak ya, dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu. Jadi kalau misalkan Bapak ditanya nih, menilai dari diri Bapaknya sendiri, kira-kira Bapak di pembelajaran berdiferensiasi ini sudah mencapai level berapa Pak? Antara 1 sampai 10 kira-kira Pak? Kira-kira mungkin level 5 kayaknya Pak ya. Oke, Bapak di level 5 ya Pak ya. Jadi tentang pemahaman secara teoritis mungkin dan secara praktis ya Pak ya. Jadi harapannya kira-kira Bapak mau menaikkan ke level berapa ya Pak? Kalau saya sih Pak pengennya ke 8 ini ya Pak kayaknya. Oh, oke baik. Mari kita coba diskusi ya Pak ya. Jadi bagaimana nanti Bapak menaikkan level dari level 5 ke level 8. Jadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran diferensiasi, yang tadi bilang bahwa tentang cara menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dapat mengakomodir Pak semua kebutuhan siswa yang banyak ya Pak ya, dari berbagai karakter itu. Coba apa yang pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi kira-kira ada berapa sih Pak pembelajaran berdiferensiasi itu Pak? Ada 3 Pak. Apa kira-kira Pak? Yang 3 itu Pak? Yang satu mungkin diferensiasi konsep, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk Pak. Oke, jadi sejauh ini Bapak sudah pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bagaimana Bapak Ibu Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi selama ini? Kira-kira Pak? Saya memberikan penugasan yang berbeda Pak. Saya juga memberikan pilihan terhadap siswa untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan minatnya Pak. Oke, jadi menurut Bapak itu diferensiasi Produk kayaknya. Nah, makanya kita diskusi lebih dalam lagi ya Pak ya. Kita perlu memahami lebih dalam terlepas dari konten atau produk yang Bapak bisa lakukan, kira-kira untuk berpikir solusi seperti apa sih untuk meningkatkan pembelajaran diferensiasi. Dari Bapak tadi berbicara bahwa Bapak baru di level 5 dan ingin ke level 8 tadi. Kira-kira kesalahannya apa Pak? Atau kekeliruannya di mana Pak? Kira-kira. Apa ya? Mungkin dalam perencanaannya Pak. Kayaknya perencanaan saya kurang ya Pak. Oke, berarti perencanaannya masih kurang atau belum maksimal. Jadi menurut Bapak Madroni, bagusnya gimana Pak? Yang pertama, saya punya lagi konsep diferensiasi
diferensiasi kayak apa. Yang kedua, mungkin saya harus membuat satu RPP yang berdiferensiasi lebih spesifik lagi dengan langkah-langkah yang lebih kelihatan ya Pak. Jadi solusi yang sementara yang Bapak akan lakukan membuat PP yang lebih spesifik ya. Ada lagi kira-kira Pak yang lebih optimal gitu Pak mungkin selain daripada itu? Ada Pak, saya sepertinya akan membuat media pelajaran yang tepat buat kebutuhan anak yang visual, sensorik dan audio Pak. Oh, jodoh. Oke, oke. Jadi mengkayakan media yang tepat ya Pak ya. Jadi bisa mewakili kebutuhan dari visual, auditori atau kinestetik. Ya. Jadi solusinya sekarang sudah diisikan. Kira-kira masalahnya sudah terpecahan belum Pak? Iya Pak, sudah Pak. Alhamdulillah Pak. Kira-kira Pak butuh support apa sih Pak untuk rencana aksi Bapak? Ada nggak kira-kira yang mensupport hal seperti itu Pak untuk pembelajaran berdiplomatik tadi? Ada Pak, rekan sejawat yang tidak ikut menggerak sebelumnya, terus ada waktu grup dan kalau memerlukan yang lebih lagi sekolah Pak. No, sudah tergap Pak ya? Mungkin dari rekan-rekan sekeliling Bapak bisa memberikan support dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Pak Madroni kapan akan melakukannya? Cepatnya Pak, setelah pertemuan ini mungkin saya langsung melakukannya. Saya akan coba dari PMN dulu, lalu membuat RPP dan media pembelajaran yang tepat Pak. Oke, mudah-mudahan dalam prosesnya saya bisa mensupport ya Pak ya. Jadi saya kira dari ini apa yang Bapak temukan Pak? Pencerahan ya Pak, sebelumnya saya tidak kepikiran Pak saya akan melakukan ternyata sosial saya sendiri Pak. Ya, ya Pak, betul Pak. Jadi memang prinsipnya dari obrolan dengan rekan sejawat itu kayak kita ya Pak, itu akan membuka pikiran kita sendiri Pak. Jadi mudah-mudahan rencana yang akan Bapak lakukan tadi dari membuat perencanaan, dari membuat media pembelajaran dapat berjalan dengan baik ya Pak ya, dan ya dapat tercerahkan lah. Ya, itu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Pak, terima kasih atas waktunya juga. Oh ya, sama-sama baik ya. Mudah-mudahan lancar ya. Pak, terima kasih banyak.